Pria ini telah mengalami banyak cobaan. Hidup di tempat yang paling dibenci oleh manusia. Dia bukanlah seorang penjahat, namun dia dipenjara di kota Fardajan, Iran pada tahun 1021 hanya karena dia menolak tawaran raja. Walau bagaimanapun dengan kekuatan tekadnya, dia tidak terpengaruh oleh tawaran raja. Pikirannya masih bebas untuk menyusun dan mencatat pengalamannya sebagai ahli pengobatan, walau secara fisik ia dipenjarakan oleh raja. Buku yang ditulisnya diperiksa kebenarannya dalam ruangan yang gelap ini. Tapi, daerah ini bukanlah tempat kelahirannya. Dia berasal dari tempat yang jauh, Bukhara, Uzbekistan. Bukhara terletak di daerah yang dikenal dengan nama Mawarunnahar, berada di belakang sungai di antara sungai Amun Daria dan sungai Sordaria. Bukhara adalah salah satu tujuan penting di antara sekian banyak tujuan dalam jalur sutra antara Cina dan Timur Tengah ketika Kekaisaran Abbasiyah menduduki tempat ini pada abad ke-8. Kota ini mempunyai ciri kota di abad pertengahan seperti Baghdad dan Damsyik sebelum Ibnu Sina lahir. Tanah kelahirannya adalah Absona, daerah yang terletak di pinggiran kota Absona, di mana terdapat museum yang dibangun untuk mengenang kontribusi dalam ilmu pengobatan modern. Disinilah tempat di mana Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina, lahir pada bulan Agustus tahun 980. Kecerdasannya melebihi usianya. Pada awal usia 10 tahun dia sudah mampu menghafal Al-Quran, mahir matematika, logika, sains, dan astronomi. Ibunya Satira dan ayahnya Abdullah menyadari bakat anaknya. Ketika usianya 15 tahun dia sudah mendapat gelar master dalam bidang sains, dan pada tahun berikutnya dia memulai praktek pengobatannya. Takdir telah menentukan, pada usia 18 tahun remaja ini mencoba mengobati Sultan Samanid. Pada waktu Nur Ibnu Mansur, setelah semua ahli yang mengobatinya gagal. Sebagai balasan atas kesembuhannya, Nur Ibnu Mansur mengizinkan Ibnu Sina untuk menggunakan perpustakaan kerajaannya selama dia inginkan. Di perpustakaan kerajaan itu, Ibnu Sina terkesan dengan koleksi bukunya yang banyak dan tidak bisa ditemukan di pasaran. Tapi kesenangannya terhenti ketika perpustakaan itu terbakar. Kejadian itu diikuti oleh kematian ayahnya dan jatuhnya dinasti Samanid ke tangan Sultan Mahmud Al-Ghaznawi yang bermarkas di Afghanistan. Ini adalah bangunan terakhir dinasti Samanid yang ada di Bukhara, bukti dari keberadaan dan kejayaan kerajaan Islam itu. Tahun 999 adalah awal kejatuhan pemerintahan Samanid dan tanda-tanda awalnya dimulai dengan perjuangan Ibnu Sina. Dengan hilangnya kekuasaan Samanid, Ibnu Sina juga kehilangan dukungan.
Walaupun Ibnu Sina mempunyai pilihan untuk menerima tawaran Mahmud Al-Ghaznawi, dengan alasan yang tidak kita ketahui, dia lebih memilih untuk menghadapi semua tantangan dengan caranya sendiri. Bersama temannya Abu Zawa, dia memilih untuk menjelajahi Gurun Karakun yang dikenal dengan kondisi cuacanya yang ekstrim. Mereka melakukan perjalanan melewati gurun yang tidak berpenghuni hanya untuk memulai hidup baru, bebas dari tekanan penguasa. Tujuan mereka adalah Karazm, 900 km dari Bukhara. Ibnu Sina dan Abu Zawa percaya bahwa Karazm dapat memberi para sarjana kebebasan yang mereka cari. Tapi salah satu harapan mereka tidak dapat terwujud. Setelah jauh berjalan, Ibnu Sina menghadapi tantangan kedua yang tragis. Abu Zawa jatuh ke tanah dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas pangkuan Ibnu Sina. Penuh rasa lelah baik emosi maupun fisik, dia tidak dapat menolong dan hanya bisa menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Dengan hati yang berat, Ibnu Sina memutuskan untuk tidak melihat ke belakang, ke masa lalu. Baginya, harapan hidupnya akan terus menyala selama dia masih hidup. Harapan hati dan jiwanya tidak pernah menyangka bahwa di balik semua kesengsaraan di akhir perjalanan pasti akan ada cahaya.